Belasan rumah di permukiman padat penduduk Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Sejumlah warga histeris menyaksikan rumahnya dilalap api. Penyebabnya diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Bojong Kafling, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Sulitnya sumber air serta rumah yang saling berdekatan dengan bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan. Sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Dari kejadian ini sejumlah wanita warga sekitar histeris melihat api membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya menguasai api yang telah membakar sekitar 15 rumah. Dugaan sementara api yang berawal dari atap salah satu rumah warga terjadi karena korsleting listrik. Jadi sumber api dari rumah kediaman Pak Yadi atau Santi dari korsleting listrik arus pendek. Berapa rumah yang terbakar, Pak? Rumah yang terbakar sementara teridentifikasi sekitar 15 rumah. Api padam dalam 2 jam setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Angkot yang melaju ugal-ugalan menabrak 2 pengendara motor. 1 korban tewas di lokasi. Sementara sopir angkot kabur meninggalkan angkotnya di lokasi. Aksi angkot yang ugal-ugalan terekam CCTV. Kamera CCTV ini merekam aksi angkot berkendara ugal-ugalan hingga menabrak 2 pengendara motor di daerah Gunung Pangilun, Padang Utara, Kota Padang. Akibat kejadian ini, 1 dari 2 pengendara motor yang tertabrak tewas di lokasi kejadian, sementara lainnya mengalami luka dilarikan ke rumah sakit. Warga menyebut kecelakaan terjadi akibat supir angkot berkendara ugal-ugalan di sepanjang jalan. Dari kejadian ini, sang supir yang telah diketahui identitasnya melarikan diri dan meninggalkan angkotnya di lokasi kejadian. Mobil angkot ini kontra sepeda motor. Mobil angkot ini menabrak motor Honda Beat dan motor Yamaha Sion, di mana mereka jalurnya searah. Ada korban jiwa mana? Untuk korban jiwa ada 1 meninggal dunia, kemudian 1 luka lecet. Jadi pada saat ini angkot itu kosong, kemudian pada saat kejadian si pengemudi angkot meninggalkan angkotnya di TKP, kemudian Hingga saat ini pelaku yang telah diketahui identitasnya masih dalam buruan Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. 2 pemain sepak bola Tira Persikabo tewas setelah mobil yang dikendarai menabrak truk di Banyuwangi, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat mobil rombongan pemain Tira Persikabo ini menuju Bali untuk bertanding di kompetisi Liga 1. Bengkak Banyuwangi dan Kecelakaan ini terjadi pada dini hari di Jalan Raya Situbondo, Desa Bengkak, Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Minibus berisi rombongan pemain dan tim Tira Persikabo ini diketahui dalam perjalanan menuju ke Bali yang akan berlaga di kompetisi Liga 1 seri keempat. Namun naas kendaraan bertabrakan dengan truk ekspedisi yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya pemain muda U18 Raisan Aji Pangestu dan Amirullah, personil dari tim Persikabo, meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Jenazah kedua korban langsung dibawa ke RSUD Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara Bintang Yuda Pratama yang merupakan pemain Tira Persikabo yang juga berada di dalam mobil selamat dari maut hanya mengalami luka ringan. Dari kecelakaan ini, minibus yang ditumpangi mengalami kerusakan parah. Polisi masih menyelidiki kecelakaan ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan. Sepasang kekasih yang diduga akan merampok seorang pria ditangkap warga di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Menggunakan seorang wanita sebagai umpan, para pelaku menjerat korban untuk bertemu di sekitar pemakaman umum. Sepasang kekasih tertangkap warga setelah mencoba merampok calon korbannya di kawasan TPU Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.
menghindari melarikan diri, tangan pelaku diborgol ke tiang penyangga besi. 2 senjata tajam ditemukan dari tangan pelaku saat warga mengejar calon korbannya. Peristiwa berawal saat korban sepakat bertemu dengan pelaku wanita berinisial A yang dikenalnya lewat media sosial. Saat keduanya bertemu di depan pintu pemakaman umum Pondok Kelapa, Jakarta Timur, A mengajak korban masuk ke area pemakaman tersebut. Saat berada di area TPU, korban curiga dengan keberadaan 2 pria. Korban langsung memutar sepeda motornya dan melarikan diri. Namun kedua pelaku mengejarnya dengan menggunakan senjata tajam hingga akhirnya terlihat oleh warga sekitar. Pasangan kekasih A dan S tertangkap, 1 pelaku lainnya kabur. Diduga para pelaku sengaja menjebak korban. Masa yang emosi sempat menghakimi pelaku saat akan digelandang petugas. Dia ngajak saya ke makam, terus ada 2 orang tadi nggak sendiri Pak, 2 orang. Iya dia, terus dia ngapain? Juga saya, terus saya langsung ngecek gas kan, saya pakai helm untungnya. Dekat. Terus saya langsung keluar dari gang, terus dicebut. Kasusnya dalam penyelidikan Polsek Duren Sawit. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sesosok mayat wanita korban pembunuhan ditemukan tanpa busana di bantaran Sungai Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur. Petugas kesulitan mengevakuasi jasad korban dari jurang sedalam 15 meter. Diinformasikan ditemukan mayat di Dam Blok Agung. Warga Desa Karangdoro, Kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi, Jawa Timur, gempar menemukan sesosok jasad wanita tanpa busana tergeletak di bantaran Sungai Kalibaru. Jasad wanita yang diperkirakan berusia 40 tahun ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tertelungkup di bebatuan pinggir sungai. Jasad yang belum diketahui identitasnya ini pertama kali ditemukan warga yang melintas di pinggir tebing sungai, mendapati bau menyengat dan tubuh mayat yang tersangkut di pinggir sungai. Upaya evakuasi jasad sempat terkendala dengan lokasi temuan berada di bawah jurang sedalam 15 meter. Jasad yang diduga korban pembunuhan ini dievakuasi petugas ke RSUD Genteng untuk diotopsi. Ya, jenis perempuan mas, kelaminnya perempuan. Itu dalam kondisi bagaimana mas? Kondisinya masih pakai BH mas, cuma BH-nya itu sudah geser ke bawah. Ya. Telanjang blot cuma pakai BH, yang lainnya enggak. Kasus temuan mayat wanita tanpa busana dan identitas ini masih dalam penyelidikan Polresta Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan. Warga digemparkan dengan temuan sesosok mayat pria di pinggir kali CBL, Bekasi, Jawa Barat. Korban diperkirakan berusia 40 tahun, berambut pendek ikal dan memakai kemeja batik hijau. Evakuasi jenazah ini. Balikin bang, mukanya bang. Warga Sukajaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad pria tanpa identitas yang terapung di pinggiran kali CBL atau Cikarang Bekasi Laut. Jasad korban pertama kali ditemukan warga yang sedang melintas di lokasi kejadian. Awalnya warga sekitar mengira boneka yang terapung. Korban yang diperkirakan berusia 40 tahun menggunakan kemeja batik warna hijau, rambut hitam pendek ikal dan tidak menggunakan bawahan. Kepolisian Polsek Cikarang Barat yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Ya, saya sendiri turun terjun mengambil mayat, tidak ada izin dari Bimaspol kita. Ketimbang mayat nanti terkena ke bawah air lebih jauh, jadi saya amankan. Sekaligus saya evakuasi sendiri, sudah ada di pinggir. Guna mengetahui penyebab kematian korban, jasadnya divisum di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Aksi ratusan ibu rumah tangga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara selama 2 hari berturut-turut membuat bandar narkoba menyerahkan diri. Seorang ibu mengamuk karena anaknya terpengaruh narkoba. Sementara polisi membebaskan terduga bandar sabu karena belum menemukan barang bukti.
Ratusan ibu rumah tangga menggeruduk kantor desa Tabuyung Batanggadis Mandailing Natal setelah mengetahui seorang bandar sabu menyerahkan diri. Para ibu-ibu kelompok pengajian ini sebelumnya selama 2 hari mengepung 2 rumah bandar sabu. Residivis yang diduga sebagai bandar sabu ini memilih menyerahkan diri pada aparat desa karena takut warga setempat mengepung rumahnya. Pria ini bahkan akhirnya membuat surat perjanjian sudah tidak mengedarkan narkoba. Menjerat sekarang gara-gara kenapa itu? Untuk sekarang belum cukup buktinya untuk dilakukan proses. Setelah dilakukan surat pernyataan ini, kita pantau, kita monitor terus. Apabila tadi tidak sesuai dengan surat pernyataan yang sudah disumpah di bawah Al-Quran itu tadi, nanti kalau memang dia mengulangi, tentunya kami akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seorang ibu tak terima karena bandar narkoba akhirnya dibebaskan. Korban sabu Pak, anaknya udah gila. Gara-gara sabu. Anaknya udah gila gara-gara sabu. Wanita ini marah karena anaknya sudah kecanduan sabu akibat maraknya peredaran narkoba. Sebelumnya ratusan ibu rumah tangga mengepung 2 rumah bandar narkoba di Tabuyung, Muara Batanggadis. Ibu-ibu ini tak terima desanya dijadikan tempat transaksi narkoba. Apalagi setelah mengetahui anak-anak dan pria warga Tabuyung sering diiming-imingi narkoba. Warga menanti polisi menindak serta memberantas peredaran narkoba di Tabuyung yang membuat resah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis iNews melaporkan. Akibat jalan licin terkena oli, seorang wanita pengendara motor terjatuh dan tertabrak truk di Kota Bekasi, Jawa Barat. Evakuasi korban yang terjepit di kolong truk berlangsung dramatis. Seorang ibu rumah tangga pengendara motor tewas tertabrak truk di Jalan Raya Siliwangi, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Awalnya korban terjatuh dari motornya akibat jalan licin terkena ceceran oli. Naas korban tertabrak truk yang melintas di belakangnya. Warga menggunakan dongkrak dan balok kayu saat mengevakuasi korban yang terjepit di kolong truk. Seorang siswi SMK di Sukabumi, Jawa Barat dilaporkan hilang sejak 3 pekan lalu usai pulang sekolah. Gadis remaja ini sempat diantar teman sekolahnya ke kawasan Cisaat. Keluarga menempelkan sejumlah poster hilangnya Anissa Naraya 16 tahun, warga desa Lembur Sawah, Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat. Sudah 3 pekan korban hilang usai pulang sekolah. Selain melapor ke polisi, pihak keluarga juga mencarinya hingga ke media sosial. Wanita yang memiliki ciri kulit sawo matang, rambut lurus dan mata sipit selama ini tinggal bersama neneknya. Saat hilang, korban menggunakan seragam dan berkerudung putih. Usai pulang dari sekolah, korban sempat diantar temannya ke kawasan Cisaat, Sukabumi. Saya tanya ke ibu, "Ibu, ada nggak Anissa?" "Sorry ibu, udah ada." "Oh, barangkali kira saya teh pulang ke rumah neneknya ke Lembur Sawah." Ya udah gitu. Saya nggak ada masalah apa-apa sama saya gitu. Polisi sudah memeriksa orang-orang dekat korban dan sejumlah saksi. Kumpulan keterangan melalui orang tua korban maupun teman-teman korban, dan mudah-mudahan dengan penyelidikan ini bisa menemukan titik terang. Keluarga berharap Anissa Naraya 16 tahun segera kembali. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan.